Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaswo Saka Abdimanyu Pratama, NIM 1052000087. Izinkan saya menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedek Kusnadi SOS MSI. Soal yang pertama yaitu adalah jelaskan mengenai paradigma administrasi negara. Jawabannya, paradigma administrasi negara adalah suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi negara perlu dipelajari dan berikan contohnya? Karena ilmu administrasi negara merupakan cakupan banyak hal mengenai database suatu organisasi atau perusahaan, penyimpanan dan pengolahan database dengan struktur dan rapi. Perlu dipelajari dari buku-buku atau dari orang yang sudah berpengalaman. Contohnya adalah seperti bila kita menjadi seseorang yang memegang arsip murid sekolah, menyimpan formulir dan data lainnya, harus dibuat terstruktur mungkin supaya tidak hilang dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran. Soal yang ketiga, mengapa di dalam setiap kehidupan manusia itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya administrasi? Karena administrasi dapat memberikan informasi data seseorang yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercepat secara rinci. Kemudian dampaknya bila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kinerja suatu kantor tidak berjalan lancar dikarenakan adanya berkas yang hilang, keuangan yang tidak disusun rapi, dan barang-barang kantor yang hilang. Soal yang keempat adalah jelaskan hubungan ilmu administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah suatu bagian dari administrasi umum yang merupakan suatu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Kelima adalah bagaimana perkembangan teknologi terhadap administrasi negara. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi dan misi dari sebuah terbentuknya organisasi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaannya. Misalnya misinya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Demikian, manusia merupakan faktor yang sangat
strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pendanaan, dan pengembangan perlindungan sampai pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan, pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan teknologi dengan menggunakan konsep berbasis elektronik yang dikenal dengan Electronic Government (e-Gov). Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program pelayanannya. Adapun fungsinya adalah meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi, juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang administrasi, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi di seluruh kepemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat, memberikan akses informasi kepada publik secara baik,